salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sedangkan itu lagi, sedangkan gitu bergaul orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita muliakan Sahibul Bait yang sudah memberikan kesempatan lagi untuk kita berjumpa setelah libur yang begitu panjang. Alhamdulillah, semuanya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah seseorang itu melakukan kebaikan kecuali itu ada izin ataupun termasuk kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bisa ibadah itu berarti Allah berkehendak baginya untuk bisa ibadah. Seseorang yang bisa berbuat baik kepada orang lain itu juga berarti Allah berkehendak kebaikan untuk dirinya. Seorang yang hadir di majelis taklim demikian, berarti Allah berkehendak dia termasuk orang-orang yang baik. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nabi Muhammad tidak menyatakan bahwa orang yang ahli agama itu orang baik, bukan. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah pahamkan dia agama. Jadi orang yang paham agama itu bukan orang yang baik karena dia paham agama, tapi karena Allah berkehendak baik untuk dirinya sehingga dia paham agama. Untuk itu jamaah sekalian, beruntung kita pada kesempatan hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan ini selalu kita dapatkan, meskipun mungkin di hembusan nafas terakhir kita masih dalam kebaikan. Itu yang kita harapkan. Amin. Bahkan mungkin setelah kita meninggal, kebaikan itu masih kita rasakan. Amin. Hingga dikatakan oleh salah seorang orang soleh, qila lahu man huwa sa'id, wahai fulan, siapa itu orang yang berbahagia? Maka beliau menjawab, huwallazi idza tawaqqafat anfasuhu lam tatawaqqaf hasanatuhu. Orang yang berbahagia itu ialah orang yang apabila hembusan nafasnya sudah berhenti, tapi amal baiknya tidak ikut berhenti. Artinya kita ini harapannya sama Allah itu terlalu banyak, tapi ya sudah seperti itu, kita seharusnya sikapnya pada Allah harus banyak-banyak berharap kita itu bisa hidup dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan baik, dan setelah meninggal pun kita berharap masih ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang masih di atas bumi, yang mana kebaikan itu mengalir kepada kita. Itu yang kita harapkan jemaah sekalian. Dan alhamdulillah, ya, bersyukur juga kita kepada Allah, kita diberikan kesehatan
keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan, keafiatan dan umur panjang selalu menyertai kita, dan juga kita berharap selalu istiqomah di jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita pada sore hari ini insya Allah ada beberapa agenda. Yang pertama, kita akan mengkaji tentang lanjutan kitab Al-Manhajus Shawi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan tahlil. Setelah tahlil 40 hari Pak Haji Abdul Majid, kita akan lanjutkan dengan doa akhir tahun. Kemudian ba'da maghrib kita lanjutkan dengan doa awal tahun. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita sama-sama berharap yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang baik-baik aja lah. Jauhkan dari keburukan, didatangkan bagi kita kebaikan. Itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah sampai ke pembahasan tentang nukhbah minal kutub al-musabihah. Jadi kitab-kitab pilihan yang dianjurkan bagi setiap muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah memilikinya. Memilikinya itu dikoleksi, kemudian dibaca, dikaji. Ini kitab-kitab yang kalau misalnya kita dengar, oh ada pengajian tentang kitab ini, ini usahakan kita hadir. Karena ini kitab-kitab pilihan. Kalau kita mau mengkaji semua kitab itu tidak cukup umur. Umur kita ini terlalu singkat, ilmu itu terlalu banyak. Maka di sini diberikan kitab-kitab pilihan. Kalau kita punya kesempatan untuk menghadirinya, untuk mengkajinya, alhamdulillah. Bisa mengoleksinya juga, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga kitab-kitab sebagian besar ini sudah diterjemahkan. Maka walaupun belum bisa paham bahasa Arab, bisa baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk menambah keberkahan majlis, sama-sama kita baca niatut ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام Habib Ibrahim Zain Muslim hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'il shalihin fi darain amin. Al-faslu thalith fi nukhbatin minal kutubil musabihah. Kutub tafsir, kitab-kitab tafsir. Ini kitab-kitab tafsir yang dianjurkan untuk dimiliki. Yang pertama, tafsir Al-Baghawi atau yang dikenal dengan Ma'alimut Tanzil. Ini termasuk kitab yang sangat baik di dalam tafsir. Dikatakan oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad, Tafsirul Baghawi min ahsan kitab tafsir. Tafsir Baghawi ini adalah tafsir yang baik, termasuk tafsir-tafsir yang istimewa. Lakin la tahsunu mutala'atuhu, akan tetapi membaca tafsir ini tidak pantas illa di ilmin, kecuali orang yang sudah punya bekal ilmu yang mapan, au bi hadrati alim, atau dibaca di depan seorang alim. Kenapa? Li'anna fihi asya'a muskilah, karena di dalam kitab ini tafsir Baghawi ada beberapa hal yang muskil, yang susah dipahami, atau mungkin yang kalau dipahami bisa saja salah paham.
wa yahtawi ala sab'ati ulum, dan kitab ini menghimpun 7 ilmu tafsirnya. Kemudian tafsir yang kedua tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari atau yang dikenal dengan Jami'ul Bayan. Jadi pertama tafsir Al-Baghawi, yang kedua tafsir At-Tabari. Apa keistimewaan dari tafsir Tabari ini? Tafsir Tabari ini keistimewaannya itu dia jelas, pembahasannya jelas, jadi lugas, jelas, dan terperinci. Ini tafsir Tabari. Jadi bukan cuma membahas tafsirnya, tapi dari segi pembahasannya juga dibahas. Kemudian juga asbabun nuzul dan lain sebagainya semuanya dibahas. Itu tafsir Tabari. Dikatakan man aradal ilma al-mutalaqqafa min hadratir risalah, barang siapa yang menginginkan ilmu yang didapatkan dari kumpulan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyaqra hadha tafsir, maka baca tafsir ini, tafsir At-Tabari. Wal ulama ma saru ulama bizarzar, dan ulama itu menjadi ulama bukan karena banyak istilah-istilah yang aneh yang dikuasai, banyak istilah-istilah yang susah dipahami, revitalisasi, gitu kan. Kelihatannya kalau orang kuasai kata-kata seperti itu kayak sudah jadi ulama gitu. Kata-kata yang sulit dipahami itu seakan-akan sudah menjadi ulama. Padahal apa? Ulama itu tidak menjadi ulama dengan kata-kata demikian. Wasyaghatil alfaz, dan menyusun-nyusun kata. Bal saru ulama bitabyin. Ulama itu menjadi ulama ketika mereka bisa menjelaskan, memudahkan yang susah, menyederhanakan yang sulit, bukan menyulitkan yang mudah. Itu hakikat ulama. Masyhur ulama bizarzar. Jadi kadang-kadang kita bangga kalau bisa menguasai istilah-istilah yang sulit dipahami masyarakat. Padahal ulama itu tugasnya menjelaskan. Tugasnya apa? Menjelaskan. Nah, kitab tafsir At-Tabari ini sangat menjelaskan. Jadi hal-hal yang mungkin sulit untuk dipahami di dalam tafsir-tafsir yang lain, di dalam tafsir Tabari ini sangat mudah untuk dipahami. Bitabyin wal iqbal 'ala al-ilmi bi qulubihim wa ajsamihim wa arwahihim. Dan ulama itu kenapa mereka jadi ulama? Karena mereka itu sungguh-sungguh di dalam ilmu. Dengan hati mereka, dengan di jiwa mereka, dengan diri mereka. Mereka memang totalitas di dalam ilmu sehingga mereka menjadi ulama. Nah, itu dua dari banyak tafsir-tafsir. Ini masih banyak tafsir yang lain, tafsir Ibnu Katsir. Ada juga tafsir Al-Kasyaf. Kalau kita mau kaji banyak kitab tafsir, tapi dua kitab tafsir ini sangat dianjurkan. Yang pertama tafsir Baghawi, yang kedua tafsir Tabari. Kemudian kutubul hadis wa syuruhuhu. Kutubul hadisi wa syuruhihi. Kitab-kitab hadis dan syarah-syarah hadis. Jadi setelah kitab tafsir, kita juga harus tahu kitab hadis. Karena apa? Karena tafsir itu menjelaskan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama, hukum Islam. Yang kedua, sumber hukum Islam ialah hadis. Dan ini adalah kesepakatan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka kita perlu mempelajari kitab-kitab hadis. Dan juga bukan cuma hadisnya, tapi syarah-syarah hadis. Karena takutnya seperti kita baca Quran, dengan pemahaman yang terbatas tanpa tafsir bahaya. Maka akan muncul tafsir-tafsir yang ngawur. Seperti ada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu punya dalil. Jangan anggap mereka ini ngawur. Ada dalil dari Al-Quran, tapi pemahaman Al-Qurannya yang ngawur. Pemahaman Al-Qurannya apa ya? Ngawur. Misalnya siapa? Nabi Musaddiq dari Bogor yang dapat wahyu di puncak gunung Batu. Dapat wahyu katanya. Dalilnya apa? Wa musaddiqan lima. Musaddiq namanya. Ada di Al-Quran. Nah, itu pentingnya kita mempelajari kitab tafsir. Begitu juga kita mempelajari hadis dan
syarah ataupun penjelasan dari hadis. Yang pertama ialah Sahihul Bukhari. Nah, ini sepakat. Ashahul kutub ba'da kitabillah Sahihul Bukhari. Kitab yang paling sahih, yang paling otentik setelah Al-Quran ialah Sahihul Bukhari. Kitab Sahihul Bukhari. Sahih Bukhari ini sudah masyhur lah untuk kita. Sudah banyak bahas bahwa Imam Bukhari ini punya banyak kitab hadis. Tapi kitab Sahih Bukhari ini khusus beliau karang, beliau kumpulkan hadis itu dengan waktu yang cukup lama, dikatakan 16 tahun. Dan setiap kali menulis hadis di dalam kitab tersebut, beliau itu sholat istikharah. Dan sebelum sholat beliau mandi, sholat istikharah, kemudian minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, apakah hadis ini layak ditulis di kitab ini atau tidak. Maka benar-benar hadis-hadis di kitab Sahih Bukhari ini hadis-hadis yang otentik, yang dikatakan ashahul kutub ba'da kitabillah. Nah, termasuk manakib, fadilah kitab Bukhari ini disebutkan di sini bahwa ada salah seorang ulama namanya Abu Zaid Al-Marwazi. Abu Zaid Al-Marwazi ini termasuk ulama mazhab Syafi'i. Beliau suatu ketika tidur, kemudian mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Zaid Al-Marwazi, "Ya Abu Zaid, ila mata tadrusu kitab Syafi'i wa la tadrusu kitabi?" Wahai Abu Zaid, sampai kapan kamu ingin mempelajari kitab-kitabnya Imam Syafi'i, kemudian kamu tidak mempelajari kitabku, tidak mengkaji kitabku? Sampai kapan hal ini terjadi? Maka Abu Zaid Al-Marwazi berkata, "Ya Rasulullah, apa kitabmu? Ya Rasulullah, apa kitabmu ini? Apakah kamu meninggalkan kitab untuk kami?" Maka dijawab, "Jami'u Muhammad bin Ismail." Kitabku itu ialah Sahih Bukhari. Muhammad bin Ismail itu namanya Imam Bukhari. Jami'u Muhammad bin Ismail, yakni Sahih Al-Bukhari. Ini dinukil oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Tahdhibul Asma. Kemudian kitab hadis juga yang dianjurkan kita untuk bacanya yaitu Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud. Jadi kitab hadis itu utamanya ada 6. Ada 6 ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ini 6. Dikenal dengan Kutubus Sittah. Ada yang nambah Kutubus Tis'ah, tambah Musnad Imam Ahmad, tambah Muwatta Imam Malik. Kemudian juga Sunan Ad-Darimi. Jadi ini kitab-kitab hadis. Nah, kata beliau di sini yang kedua yang seharusnya kita kaji, yang seharusnya kita miliki kitab tersebut ialah Sunan Abi Dawud. Termasuk manakib dari Sunan Abi Dawud ini ialah dikatakan lam yusannaf fi kulli dunya kitabun dulu. Tidak ada kitab yang ditulis di dunia ini seperti Sunan Abi Dawud. Kenapa? Karena di sini ada hal-hal yang penting sekali. Hal-hal yang penting sekali tentang kehidupan, tentang syama'il Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh salah seorang ulama, "Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam." Aku melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Faqala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Man arada, barang siapa yang ingin an yastamsika, berpegang teguh bisunan, dengan sunnah-sunnah, falyaqra kitab Abi Dawud." Maka bacalah kitab Sunan Abi Dawud. Kemudian yang selanjutnya Jami'ut Tirmidzi, atau yang dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi. Sunan Tirmidzi ini juga termasuk ya kitab hadis yang sangat disarankan untuk kita kaji.
Tapi kalau Sunan Tirmidzi semua kitab-kitab kita kaji di sini ya habis waktu. Harus setiap hari bukan setiap pekan ngajinya. Harus setiap hari. Jami'ul Tirmidzi dikatakan bahwa al-innal Imam Al-Ghazali ta'allaqa akhir umrihi bi ilmi hadis. Imam Ghazali di akhir hayatnya itu sangat gemar mengkaji ilmu hadis. Hatta qala ba'dhum, sampai sebagian ulama berkata, "Lau tala umruhu", kalau misalnya umur Imam Ghazali itu panjang. Umur Imam Ghazali itu hanya 54 tahun. Kalender Hijriah. Lahirnya 505 ya. Benar nggak? Ya, 55 tahun. Lau tala umruhu, kalau misalnya umur Imam Ghazali itu panjang, la arkhasa tilkal badah. Pasti semua ilmu-ilmu hadis itu beliau kaji. Badah itu kan barang dagangan. Dia memudahkan dirinya untuk bisa mengkaji ilmu-ilmu hadis. Karena beliau pernah berkata, "Bidha'ati fil hadithi musja." Jadi pembendaharaan ilmuku terkait hadis itu belum terlalu banyak, kata Imam Ghazali. Tapi itu bukan berarti Imam Ghazali nggak paham hadis. Tapi bukan seperti Imam Bukhari yang sangat menguasai hadis, tapi paham dan juga hadis beliau. Cuma artinya tidak ahli sebagaimana para muhaddisin. Wa kana aktsaru ta'alluqi min kutubil hadits bi jami'il Tirmidzi. Imam Ghazali itu sangat punya ikatan erat dengan kitab Sunan At-Tirmidzi. Sehingga beliau berkata apa? Man indahu Jami'ut Tirmidzi, barang siapa yang punya di rumahnya kitab Sunan At-Tirmidzi, faka'annama indahu nabiyyun yatakallam. Seakan-akan di rumahnya itu ada nabi yang bersabda kepadanya. Dia punya kitab Sunan Tirmidzi, kemudian baca itu kitab Sunan Tirmidzi, seakan-akan nabi itu ngomong di rumahnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kitab-kitab yang sangat dianjurkan. Kemudian Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik ini sangat-sangat baik, dan Imam Malik termasuk guru dari Imam Syafi'i. Kenapa kitab ini sangat dianjurkan? Dikatakan al-marji' fil amal ila amali ahli Madinah, karena rujukan amal dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yaitu amalnya atau perbuatannya para penduduk Madinah. Para penduduk Madinah di zaman Imam Malik itu kan masih dekat dengan Nabi Muhammad, sehingga apapun yang mereka lakukan dari kebiasaan, dari tata cara ibadah, maka itu pasti lebih dekat dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini konteksnya dulu, tapi kalau sekarang ya beda lagi, belum tentu. Jadi kita di sini yang dimaksud ialah amalu ahli Madinah saat itu. Jangan kita sekarang ada orang Madinah melakukan sesuatu, wah ini termasuk hujjah ini, bisa dijadikan sandaran hukum, nggak bisa, karena ya beda, waktunya sudah begitu panjang dan ya pasti banyak pengaruh-pengaruh dari luar. Kalau dulu itu zaman Imam Malik ya masih dekat dengan Nabi Muhammad, termasuk tabi'ut tadi. Kemudian Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah syarah dari Sahih Bukhari. Fathul Bari. Dan Sahih dan Fathul Bari ini kitabnya besar juga ini. Kalau dikaji juga banyak. Karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kitab Fathul Bari ini Al-Imam Syaukani itu pernah ditanya, "Halla syarahta Sahih Al-Bukhari?" Imam Syaukani ini imam besar, Masya Allah, Imam Asy-Syaukani. Beliau punya kitab apa ya? Imam Syaukani punya Nailul Autar ya, Sun'ani ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bulughul Maram, syarah Bulughul Maram.
Imam Syaukani itu punya syarah Bulughul Maram, atau beliau punya kitab Nailul Awtar. Beliau ahli hadis, ahli fikih, Imam Syaukani. Kemudian dikatakan sama beliau, "Halla syarahta Sahih Al-Bukhari?" Kenapa kamu tidak membuat syarah dari Sahih Al-Bukhari? Beliau jawab, "Fala hijrata ba'da al-fathi." Enggak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Ini istilahnya Nabi. La hijrata ba'da al-fathi. Jadi ketika Nabi Muhammad ditanya, "Ya Nabi, apakah mau hijrah lagi?" La hijrata ba'da al-fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Nah, istilah ini dipakai oleh Imam Asy-Syaukani ketika ditanya, "Kenapa kamu tidak mengarang syarah Sahihul Bukhari?" Kata beliau, tidak ada hijrah setelah ada Fathul Bari. Saya tidak perlu lagi mau syarah kitab Sahih Bukhari karena sudah ada apa? Fathul Bari. Ngapain lagi? Sudah jelas penjelasannya tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW di Sahih Bukhari. Kemudian Syarhul Muslim Al-Imam Nawawi. Ini Syarhul Muslim ini juga termasuk yang seharusnya kita itu punya bagian untuk baca yang minimal muqaddimah dari syarah Sahih Muslim. Kata guru saya itu minimal kamu kalau nggak kaji semuanya syarah Sahih Muslim, minimal muqaddimah syarah Sahih Muslim ini dikaji. Karena itu akan berbicara tentang ilmu hadis, kemudian bagaimana hadis itu sampai kepada kita, berbicara tentang urgensi sanad ilmu dan lain sebagainya. Itu di muqaddimahnya syarah Sahih Muslim. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini kitab hadis dan syarah-syarah hadis. Sekarang kita masuk ke kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu banyak sekali, sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tapi di sini ada 6 kitab utama dari kitab tasawuf yang ingin mengkaji tasawuf. Kebanyakan kitab itu karangan Imam siapa? Imam Ghazali. Yang pertama Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Yang kedua Minhajul Abidin, sama Imam Ghazali. Yang ketiga Al-Arba'in Al-Asl. Ini kitab-kitab kebanyakan di Indonesia dikaji. Di masjid-masjid umum pun ada ini pengajian Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Al-Arba'in Al-Asl. Al-Arba'in Al-Asl ini 40 permasalahan agama kalau bahasa kita. Kalau Ustaz Abdul Somad 30. Kalau Kiai Abbas yang dulu ya 40 permasalahan agama juga ada ya. Kemudian Risalah Al-Qushairi, Imam Qushairi. Kemudian Awalibul Ma'arif, Al-Imam Subrwadi. Ini 6 kitab. Kemudian yang terakhir Al-Qud. Al-Qud itu Qudul Qulub Abi Thalib Al-Makki. Ini kitab-kitab tasawuf utama. Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Arba'in Al-Asl, Risalah Al-Qushairi, Awariful Ma'arif, dan Qudul Qulub. Jadi ada 6. Kemudian beliau berkata, "Man aradal ilma fa'alaihi bil ihya lil Ghazali." Barang siapa yang benar-benar ingin ilmu, maka lazimkan dirinya dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kata Al-Habib Idrus bin Umar Habsyi. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini termasuk ahli hadis. Ahli hadis dan juga ahli ilmu yang lainnya. Semua sanad-sanad Thariqah Ba'alwi itu lewat beliau, Habib Idrus bin Umar Habsyi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini sudah kita pahami lah, insya Allah kitab-kitab Imam Ghazali ini sudah tidak asing. Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini monggo dikaji. Itu pembahasannya tentang akidah, tentang ibadah. Setelah itu pembahasan tentang
Munjiat itu hal-hal yang menyelamatkan diri, kemudian muhlikat, hal-hal yang mencelakakan diri. Kita pelajari semuanya itu supaya akidah kita benar, ibadah kita benar, hati kita juga benar, amalan hati juga kita benar. Karena Islam itu kan rukunnya 3, Islam, iman, ihsan. Dan itu semuanya dikaji di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita pelajari misalnya kalau masalah akidah, masalah ibadah ya jelas, karena orang kalau mau ibadah, mau ini ya harus pakai ilmu-ilmu seperti itu. Tapi kalau masalah hati, nah, bagiannya ini di Imam Ghazali. Beliau menjelaskan tentang apa saja amalan-amalan hati yang menyelamatkan. Maka disebut sifat-sifat hati yang baik itu apa saja. Kemudian ada sifat-sifat hati yang buruk. Itu disebutkan, setelah disebutkan ciri-cirinya seperti ini, kemudian cara untuk bisa keluar dari sifat itu seperti apa. Itu kelebihannya kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Dan kita sudah bahas dulu bahwa Al-Habib Ali bin Abi Bakar Sakran bin Abdurrahman As-Segaf itu beliau membaca dan dibaca kepadanya kitab Ihya Ulumuddin masing-masing 25 kali khatam. Baca sama guru 25 kali khatam, dibaca sama beliau 25 kali. Kira-kira menguasai atau tidak? Ya, sangat menguasai. Sangat menguasai. Bahkan ada dikatakan sebagian ulama dari Hadramut itu menghafal Ihya Ulumuddin sampai-sampai mereka bisa membedakan kapan huruf fa dan waw. Jadi bisa membedakan antara fa dengan waw. Orang kalau bisa menghafal Al-Quran dan bisa membedakan waw dan fa itu sudah hebat itu. Benar ya? Susah ya? Kapan mulai waw, kapan mulai fa itu susah. Mereka itu hafal Ihya Ulumuddin bisa membedakan kapan waw, kapan fa. Artinya sudah sangat menguasai. Sehingga kalau orang sudah banyak mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, dikatakan sudah menguasai ilmu agama Islam secara utuh. Karena apa? Di situ membahas Islam, iman dan ihsan. Kemudian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, kitab Al-Arba'in fi Usuluddin ini, jadi ada pembahasan-pembahasan yang tidak ada di Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali tulis di Al-Arba'in, Al-Arba'in fi Usuluddin. Sehingga dikatakan As-Siratul Mustaqim wa fi kutub Al-Imam Ghazali khasiyah. Di dalam kitab-kitab Imam Ghazali ini ada khasiat, wa hiya annaha tajribul qalba ila al-huduri ma'allah. Jadi orang-orang yang membaca kitab Imam Ghazali ini, salah satu keistimewaannya, salah satu khasiatnya itu akan menarik hati kita selalu hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngaji Ihya Ulumuddin itu pikiran hati gak kemana-mana, pasti itu khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. La limujarradil ilmi, bukan hanya sekedar ilmu saja. Karena apa? Ilmunya Imam Ghazali ini ilmu praktek. Diajarkan bukan teori, tapi bagaimana caranya kita menyikapi ini dan itu semuanya dibahas di kitab Imam Ghazali. Kemudian Risalatul Qudsi fi Munasahati Nafsi. Ini Imam Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi juga banyak kitabnya, termasuk kitab yang dianjurkan untuk kita kaji ialah Risalatul Qudsi. Saya pribadi belum pernah baca ini kitab. Jadi untuk bahas pun yang nggak tahu isinya seperti apa. Cuma ini katanya termasuk kitab yang dianjurkan. Risalatul Qudsi fi Munasahati Nafsi. Kemudian Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini karangan Imam Ghazali juga. Bidayatul Hidayah itu membahas tentang kehidupan kita sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu seperti apa seharusnya. Dan itu bagus sekali kalau kita bahas, karena kita akan diajarkan tata cara ibadah, adab-adab di dalam keseharian. Itu semuanya dibahas di dalam
kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Jadi mengajarkan orang itu supaya bisa jadi insan-insan yang bertakwa. Kita kan takwa ini kata yang mudah untuk diucapkan, tapi di dalam praktek itu harus dari bangun tidur sampai tidur lagi. Takwa itu harus seperti itu, dan itu diajarkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sehingga dikatakan ada 3 ulama. Yang pertama Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri, wa Habib Abu Bakar bin Husain bin Faqih. Ketika mereka berada di kota Madinah dan mereka komitmen 3 orang ini, ayo kita sama-sama kaji kitab Bidayatul Hidayah, kemudian kita amalkan. Di sini rata-rata ustaz-ustaznya, Ustaz Adam dan lain sebagainya sudah hafal berapa kali pasti Bidayatul Hidayah, tapi mengamalkannya itu dari bangun wiridnya kita sudah baca, setelah itu kita sebelum subuh kita sudah sholat 2 rakaat, setelah itu kita kita ke masjid nunggu sholat, nunggu azan. Semuanya itu diatur di dalam kitab ini. Ya seakan-akan kita itu dituntun, ini loh tata caranya. Kemudian nanti kalau dari pagi sampai zuhur itu ngapain aja, itu sudah diatur di dalam kitab. Maka 3 orang ini, beliau ini komitmen sudah. Ayo kita kaji terus kita amalkan isi dari kitab Bidayatul Hidayah ini. Maka dikatakan wafau bil ahdi hatta ijtama'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqullah. Mereka komitmen dan mereka tepati komitmennya hingga apa? Hingga mereka bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Bukan dalam keadaan mimpi, tapi dalam keadaan terjaga. Karena disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ra'ani fil manami fasayarani fil yaqظah." Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka pasti dia akan melihatku dalam keadaan terjadi. Itu kalau misalnya amalannya ditambah terus. Nah, dan itu bisa dilakukan wasilah dengan kitab Bidayatul Hidayah, dan ini sudah dibuktikan. Kemudian kitab Futhul Qulub. Nah, kitab Futhul Qulub ini juga termasuk yang dianjurkan. Ini kitabnya juga besar seperti kurang lebih seperti kitabnya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Saya juga belum pernah baca, tapi PDF-nya punya, cuma ya buka-buka dikit lah, tapi belum dikaji. Kemudian ada kitab-kitab tasawuf yang lain seperti Al-Adkar, ini juga termasuk. Itu termasuk ya, dimasukkan ke kitab-kitab tasawuf. Kemudian ada di sini jadi macam-macam kitab. Kalau dibaca semuanya mau dikaji ya, atau cuma dibaca ya tahu aja dulu ya, pokoknya tahu aja dulu. Termasuk kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadi. Itu banyak kitab-kitab tasawuf. Termasuk yang sering dibahas di Indonesia itu An-Nasaihud Diniyah. An-Nasaihud Diniyah itu banyak. Risalatul Muawanah itu juga sering dibahas di masjid-masjid. Ya banyak lah, pokoknya banyak sekali kitab-kitab tasawuf. Ya ini saja dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Ya tadi sudah kita bahas kitab-kitab yang perlu dikoleksi dan perlu dikaji. Artinya kalau ada kajian tentang kitab-kitab ini, usahakan kita hadir sekali. Begitu juga dengan kitab-kitab tasawuf. Insya Allah kita lanjut tentang kitab-kitab fikih dan kitab-kitab yang lainnya. Dan ada juga kitab-kitab yang dilarang untuk kita kaji. Ada juga kitab-kitab tersebut. Allah Ta'ala dalam kita mungkin mulai dengan doa akhir tahun
Ya, sama-sama kita baca doa akhir tahun yang ada di PDF. Sudah saya kirim di grup. Akan dibuka. Sampun. Al-Fatihah kama doa akhir al-am bimithli ma nawab ashabuna wa rijaluna wa syuyukhuna wa aba'una as-salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa adabana fi adabihim wa nastahdiru arwahum at-tahiratu zakiyah fi hadha al-majlis al-mubarak wa nawayna bihi imana wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya baca kemudian jemaah ikut setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu Allahumma a'inhu min amalin fi sanatil madiyah min amalin fi sanatil madiyah wa lam tardahu lam tardahu wa nasituhu nasihu wa lam tansahu wa lam nasahu wa halumta anni halumta anni ma'a qudratika ala uqubati qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubah wa da'awtani ila taubah ba'da jara'ati alayhi. ba'da jara'ati alayhi. Allahumma inni Allahumma astaghfiruka inni astaghfiruka minhu faghfir li. Allahumma Allahumma ma amiltu ma amiltu min amalin min amalin wa wa'adtani alayhi thawaba alayhi thawaba wal ghufran fataqabbalhu minni taqabbal minni wa la taqta' raja'i ya karim ya arhamar rahimin. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma amiltu min amalin Ma amiltu min amalin fi sanatil madiyah fi sanatil madiyah wa la tardahu wa la tardahu wa nasituhu wa nasihu wa lam tansahu wa la tansahu wa halumta anni halumta anni ma'a qudratika ala uqubati qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubah wa da'awtani ila taubah ba'da jara'ati alayhi. ba'da jara'ati alayhi. Allahumma inni astaghfiruka Allahumma amiltu min amalin Ma amiltu min amalin tardahu wa wa'adtani alayhi wa'adtani alayhi الثواب والغفران فتقبله مني taqabbalu minni ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى
تعالى وصلى الله تعالى على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت بعمل في السنة الماضية ولا ترضه ونسيته ولم تنسه ولا تنساه وعلمت عني مع قدرتك على عقوبتي قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليه اللهم إني أستغفرك إني أستغفرك منه فاغفر لي اللهم ما عملت من عمل ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله
عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى أموات من اجتمعناها هنا بسببهم عبدك الفقير Bapak Haji Abdul Majid bin Abdul Aziz wa Bapak Samu'un bin Hayat wa usulihima wa buruhima wa mutasibina ilayhima wa ajma'in ومن أرواح والدنا والدنا وموتنا وموتكم آجركم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Monggo sama-sama kita doakan beliau Bapak Haji Abdul Majid, mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau diberikan kelapangan di dalam alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sebagai para penerusnya diberikan kemudahan untuk selalu istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan kita doakan juga untuk semua kita diberikan kesehatan afiat oleh Allah. Amin. Keluarga kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wahdi wa ahsin thawaba ma qara'na wa barakata ma talawnahu min al-Qur'anil 'azim wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahna bi wa ma kunna min qawli ya Allah ya Allah wa ma sallayna ala habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis al-mubarak hadiyatan wa rasulan wa rahmatan nafila wa barakatan shamila muqaddimuka wa badalika ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in thumma ila arwahi ahli baiti rasulillah wa ashabi rasulillah wa azwaji rasulillah wa dhurriyyati rasulillah wa kulli man warathatihi min salihin ibadillahi ajma'in min al-ulama'i al-'amilin wa sufiyyati al-muhaqqiqin wal fuqaha wal muhaddithin wal mufassirin thumma ila arwahi jami' awliya'i al-kawn fi masharik al-ardi wa magharibiha khususan awliya في أندونيسيا وإلى روح قطب الأولياء سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح سادة العاليات والعلويين سيدنا الإمام المهدي اللهم محمد بن سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعد وصولهم وفروعهم والمنتسبين إليه أجمعين ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وبك الفقير Bapak Haji Abdul Majid bin Abdul Aziz wa Bapak Sama'un bin Hayat wa Bapak Ahmad Ridwan wa Bapak Haji wa usulihim wa furuhihim wal muntasibina ilaihim ajma'ina khasah thumma ila arwahi walidina wa arwatina wa arwatil muslimina ammah awsilillahumma thawaba dhalika minna ilayhi waj'alhu nuran yas'a wa yatala'ala baina aydihim waj'alhu fikatan lahum minan nar wa bida'an lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa shira'an lahum min adhabil qabr Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum Allahumma ballighhum bihi minal firdausi a'la manazilihim واكتب لهم من الثواب أجزله وأوفره وثقل به موازينهم من الحسنات واغفر لهم من الذنوب والسيئات وارفعه به عندك إلى أعلى الدرجات واخلفه في أولادهم والمنتسبين إليه بالخلافة الحسنة والعقل الصالح اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أدخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل عطا وإذا استعين عان إنك على كل شيء قدير اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم يا الله يا رب العالمين ببركة النبي وآل النبي اللهم ارحم تضرعنا واجبر انتصارنا واقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تخزنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجتهدا إلا أعنته ولا عازبا إلا زوجته ولا متزوجا إلا ذرية صالحة رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا يسرتها ووفقتها يا الله يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وإخلاصهما وأدوابهما برحمتك يا أرحم الراحمين بآل النبي وأبي بجاه النبي وآل النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام وجه الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي يقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك لي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لفضاك فاكتبني من اولياك واسلك لي سبيل هداك والحقني بعصيك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله تعالى اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام.